Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, salam semangat. Saya Satria Mas Siregar, mahasiswa Polbangtan Medan dengan prodi penyuluhan perkebunan presisi. Nah, di sini saya ingin membicarakan mengenai sawit Indonesia yang baru-baru ini terdengar cukup riuh ataupun riuh di kalangan masyarakat. Dikarenakan harga minyak naik, ada yang bilang ekspor meningkat, ekspor sana situlah, sehingga membuat warga resah. Padahal negara Indonesia adalah komunitas produktivitas yang paling terbesar di dunia, mengalahkan Malaysia. Nah, sedikit saya menjelaskan tentang sawit Indonesia. Sawit Indonesia memiliki 3 jenis, yaitu Persifera, Dura, dan Tenera. Yang sekarang yang paling banyak dibudidayakan oleh para PT-PT ataupun masyarakat sekarang yang dikembangkan itu adalah jenis berjenis Tenera. Karena kan itu adalah kawinan dari silangan dari Persifera dan Dura. Nah, untuk info selanjutnya yaitu mengenai luasnya perkebunan di Indonesia pada tahun 2021, yaitu seluas 15,9 juta hektar. Wah, cukup banyak bukan? Dan juga produktivitas tahun ini yaitu sebesar 53,9 juta ton, yaitu untuk CPO dan BPO. Nah, saya akan membahas isu mengenai yang saya bilang tadi sebelumnya, yaitu mengenai isu-isu perminyakan di Indonesia ini. Kenapa harganya murah, kenapa harganya mahal, dan begituan. Oke, terima kasih. Saya ingin mengajak narasumber saya yang betul bernama Tasya Erika Sona yang berada di depan saya. Nah, ini pada rekan saya. Alangkah baiknya kita mendiskusikan ini agar lebih santai ya kan. Alangkah baiknya kita duduk dulu. Nah, ini kata Tasya. Kan sering terjadi ataupun sering isu-isu di masyarakat beredar bahwa negara Indonesia kan sebagai produsen terbesar di dunia, yaitu memiliki produksi sawit mencapai 53,9 juta ton per tahunnya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, mengapa tidak Indonesia yang memegang andil soal harga CPO tersebut? Kenapa yang ambil alih itu adalah negara Malaysia? Apa sih yang membuat hal tersebut terjadi? Ya, jadi sepengetahuan saya kenapa hal tersebut bisa terjadi, bahwasannya Malaysia ini sudah memiliki riwayat dan tercatat bahwasannya mereka merupakan penghasil CPO terbesar di dunia, dan itu tuh dengan jangka waktu yang cukup lama. Nah, jadi itulah kenapa Malaysia terus membayang-bayangi produksi CPO di Indonesia. Selain itu, bahwasannya fakta menariknya adalah perusahaan-perusahaan perkebunan di Indonesia ini rata-rata investornya dari Malaysia. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan Malaysia yang berada di Indonesia, khususnya di bidang perkebunan. Begitu ya, Bu. Nah, dan juga ada pertanyaan yang lebih menarik nih. Nah, sekarang Kak Tasya, bagaimana sih cara Indonesia agar mengambil ahli untuk harga tersebut? Apakah bisa kita mengambil ahli harga naiknya turunnya itu CPO? Apakah bisa? Baik, kalau dikatakan bisa atau tidak, tentu saja bisa ya, karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini gitu. Nah, bagaimana caranya? Menurut saya kita sudah memiliki pegangan bahwasannya komoditas kita ini komoditas terbesar ya, khususnya CPO sendiri, penghasil CPO di dunia. Jadi hal itu tuh harus terus kita branding di mata dunia. Di kawasan Eropa, mereka itu masih menganggap remeh hasil dari CPO kita sendiri. Kenapa? Karena mereka beranggapan hasil dari CPO kita itu merusak lingkungan. Nah, kalau negara-negara Eropa kan sangat mendukung bagaimana cara melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan hidup. Nah, itu yang perlu kita perbaiki, bahwasannya CPO kita itu harus tetap menarik dan menjadi sorotan di mata dunia. Kalau tidak salah, akhir-akhir ini negara kita memiliki suatu isu juga. Isu yang menarik yaitu kan Indonesia itu sebagai Indonesia itu sebagai produsen terbesar minyak kelapa sawit. Mengapa sih harga kelapa sawit Indonesia itu mahal ya kan? Nah, apakah Indonesia ini memiliki mafia-mafia atau tidak gitu? Apakah penyebabnya mengapa harga minyak bisa naik di Indonesia? Sedangkan kita adalah perusahaan terbesar di dunia. Ya, itu kasus yang cukup banyak ya akhir-akhir ini, isu-isu tentang minyak kelapa sawit kenapa jadi naik, terus minyak-minyak jadi langka gitu. Padahal kemarin tuh bertepatan dengan bulan Ramadan, terus kita mau Idul Fitri juga ya kan.
Nah itu tuh bisa terjadi karena pandemi COVID juga. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID itu masih menyerang di Indonesia ya. Terus yang kedua, kebanyakan ekspor tadi. Jadi arus ekspor itu terlalu banyak, tidak terkondisi lagi. Nah selanjutnya juga pengaruh dari logistik. Mungkin dari jarak Indonesia yang seperti kita ketahui ya, kita ini negara kepulauan. Jadi kalau misalnya ngomongin soal logistik itu bakal susah. Jadi dari situlah harga-harga tersebut juga bisa dipatok harganya dari harga standar atau harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan oleh pemerintah sendiri. Oke, terima kasih Kak Tasya telah memberitahu kita bahwa memberikan tanggapan bahwa Indonesia itu walaupun sebagai produsen terbanyak, terbesar di dunia, belum tentu kita memegang kendali hal tersebut. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Nah, sekarang hal yang dapat kita simpulkan dalam tanggapan dari Kak Tasya itu adalah bahwa walaupun kita sebagai produksi ataupun produsen terbesar kelapa sawit, belum tentu kita bisa memegang kendali harga tersebut karena masih ada negara Malaysia yang harus kita kalahkan. Dan juga saudara Kak Tasya tadi setelah membicarakan mengenai bagaimana sih cara mengembangkan dari harga tersebut agar kita memegang kendalinya, itu dengan cara harus meningkatkan brand dari CPO kita dan tentang masalah minyak. Itu karena kenaikan harga minyak tersebut dikarenakan adanya program pemerintah yaitu B30 yaitu tentang pemerintah mematok CPO itu beralihkan kepada bahan solar, dan juga karena dikatakan Tasya itu yaitu tentang logistik perlu karena setiap tahun itu inflasi itu ada. Jadi itu sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.